Katanya The Fed mau mangkas suku bunga, tapi kok harga kripto justru malah lesu ya? Nah, di video kali ini kita bakal bahas sama-sama nih teman-teman, bagaimana prospek untuk pasar kripto ke depannya, terlebih kalau misalnya nih sampai beneran The Fed itu mangkas suku bunga. Apakah Bitcoin akan terbang atau justru Bitcoin sama altcoin bakalan melorot? So, pertama kita bakal cek dulu ya untuk kondisi terkini dari pasar kripto di mana Bitcoin sekarang diperdagangkan di 110.800, kemudian untuk Ethereum ini masih di 4.200. Yang mana kalau kita lihat ini Ethereum semacam bertahan ya di level harga yang cukup tinggi. Itu adalah salah satu indikator yang perlu teman-teman perhatikan nih. Jadi clue-nya nih sebenarnya ada di altcoin, teman-teman. Clue untuk saat ini ya. Jadi bukan terletak di Bitcoin lagi, tetapi kalau opini aku pribadi itu clue-nya ada di altcoin. Nah, jadi kita fokus buat saat ini apakah sekarang altcoin season ini masih 50-50 karena kalau kita lihat ya sekarang skornya di 53. Jadi masih di tengah-tengah ya teman-teman, dan untuk Fear and Greed Index-nya juga sekarang berada di level netral. Jadi bukan di level greed ataupun di level fear. Jadi itulah kenapa tadi aku bilang posisinya tuh sekarang pasar lagi di tengah-tengah gitu ya. Meskipun kalau kita lihat, oh Bitcoin udah mencapai puncak dan lain sebagainya, tapi nanti aku bakal kasih salah satu informasi yang menarik nih buat teman-teman. Meskipun Bitcoin udah drop di bawah 120.000, tapi ini ada poin menariknya teman-teman. Nah, sebelumnya sekarang memang narasi yang sedang dimainkan itu adalah pemangkasan suku bunga yang kemungkinan besar akan dilakukan pada FOMC di bulan September ini, teman-teman. Jadi kalau kita flashback lagi ya, terakhir kali waktu pertemuan The Fed ataupun Jerome Powell di Jackson Hole itu memang dia sempat ada nyinggung soal penurunan suku bunga. Jadi terakhir kali pertemuannya itu lebih mengarah ke dovish gitu teman-teman. Sinyal-sinyal yang dia berikan itu memang udah mulai mengarah ke pelonggaran kebijakan. Nah, makanya di sini kalau teman-teman lihat juga dari segi data CME Fed Watch Tool itu menunjukkan bahwa 92% setuju nih kalau akan terjadi pemangkasan suku bunga dari yang sekarang di base 425 sampai 450, kemungkinan besar nanti bakal turun ke 400 sampai 425 teman-teman. Itu berarti akan terjadi pengurangan sekitar 25 basis point. Seperti itu ya. Dan memang kalau aku pribadi itu percaya ya, untuk sinyal kali ini tuh nggak bohong gitu. Karena kalau kita berkaca kemarin-kemarin kan memang sempat banyak tipuan-tipuan ya, katanya The Fed bakal mangkas suku bunga di bulan Juli lah, kemudian juga bakal terjadi penurunan dan lain sebagainya, tapi ternyata belum dilakukan juga. Nah, di jabatan terakhir dia itu kemarin sebelum mungkin dia bersih-bersih gitu ya, akhirnya dia bilang kalau akan ada nih penurunan suku bunga. Makanya 92% itu percaya. Dan yang mendukung lagi nih teman-teman, dari kemarin itu selama seminggu terakhir data-data penting di Amerika itu kebanyakan jelek semua teman-teman, termasuk yang paling baru ini adalah data non-farm payroll, di mana datanya itu rendah banget ya. Jadi kemarin tuh untuk lowongan pekerjaan rendah, kemudian juga pengangguran naik ya, dan di sini untuk angka non-farm payrolls ataupun ketenaga kerjaan ya, non pertanian di Amerika Serikat itu anjlok luar biasa teman-teman ya. Artinya memang mungkin di sana tuh terjadi banyak PHK atau mungkin juga banyak pengangguran ya, dimana kalau teman-teman fokus juga di sini untuk data bulan lalu nih di Agustus mereka tuh masih di 73.000. Kemudian untuk yang September hari Jumat lalu tanggal 5 itu rilis 22.000. Dan itu rendah banget di bawah dari perkiraannya yang mungkin 75.000. Jadi para ekonom tuh memperkirakan mungkin bakal ada nih kenaikan sedikit gitu ya, sekitar 2.000 tenaga kerja lah. Nah, ini ternyata justru malah anjlok sebaliknya nih teman-teman. Jadi ini tuh salah satu sinyal ya bahwa kemungkinan besar kalau banyak orang yang nggak bekerja nih teman-teman ya, itu mungkin bisa memicu penurunan inflasi juga ya. Jadi kan memang minggu ini juga bakal ada data CPI. Nah, kalau opini aku pribadi, CPI juga bakalan turun nih teman-teman.
dan itu menjadi salah satu clue besar ya bahwa akan terjadi penurunan suku bunga di FOMC yang akan mendatang. Itulah kenapa aku bilang bahwa cut rate untuk narasi kali ini nih bener gitu. Jadi bukan sekedar kayak hoax ataupun clickbait doang. Karena data-data di Amerikanya ini udah banyak yang mendukung seperti itu ya. Kemudian sekarang kita bakal fokus ke harga seperti itu ya. Jadi gimana nih untuk harga? Nah, sebelumnya di sini teman-teman salah satu indikator yang benar-benar perlu kalian perhatikan banget ya buat saat ini. Sinyal bahwa suku bunga itu bakalan beneran turun itu adalah di emas, teman-teman ya. Jadi harga emas ini bener-bener naik super power banget ya. Dimana kalau teman-teman cek ya, emas itu udah ATH baru ya. ATH baru di terakhir kali tuh ATH-nya kan memang 3.500. Nah, sekarang ATH emas itu baru lagi nih teman-teman hampir sentuh ke 3.600. Dan sekedar informasi juga kalau misalnya teman-teman mau trading bareng ya, karena memang di sini aku punya komunitas juga namanya Academy Market Vision, grupnya itu gratis tidak berbayar. Teman-teman bisa join dan nanti di sana tuh akan di-share sinyal-sinyal ataupun analisa, biasanya bukan sinyal mentah ya, tapi analisa yang siap untuk kalian olah lagi nih teman-teman ya. Dan untuk saat ini sih kita memang lagi aktif tradingnya itu di emas seperti itu ya. Jadi kalian bisa kepoin aja, untuk informasi lebih lengkapnya tuh ada di deskripsi. Kemudian sekarang kita balik lagi nih. Jadi kembali lagi ya, tadi salah satu sinyal yang memperkuat dugaan bahwa suku bunga bakalan turun itu adalah dari segi harga emas yang memang melonjak sangat drastis seperti itu ya, dari yang tadinya diperdagangkan di kisaran 3.300 sampai 3.400, sekarang emas melonjak sampai menyentuh dikit lagi ke 3.600 teman-teman. Dan kalau kalian cek juga di mana-mana emas tuh harganya udah naik ya, bahkan sampai ke Antam juga udah naik seperti itu. Nah, bagaimana nih dengan harga Bitcoin? Terakhir kali kita bahas itu memang Bitcoin udah berhasil ya menciptakan penurunan sesuai dengan ekspektasi kita semua nih bahwa ada pembentukan double top gitu di level ATH-nya dia 124.000 seperti itu. Nah, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah saat ini Bitcoin bakal lanjut turun lagi? Karena mengingat di sini kalau teman-teman perhatikan juga sebenarnya dia udah break nih teman-teman. Dari secara tren kecilnya ya, jadi udah break. Dan anggapannya nih kemarin waktu pas dia break kemudian naik ke 116.000, dari 112 ke 116.000 itu bisa dikatakan retest ya. Seperti itu. Nah, cuma kenapa kemarin itu terjadi pantulan? Pertama di sini dia sudah kena di area demand. Area demand-nya itu ternyata di 107 sampai 108.000. Dimana kalau teman-teman flashback lagi ke belakang, ini adalah area pertama kali triggernya dia waktu breakout ya, dari 109.000 dari ATH sebelumnya gitu. Ini areanya triggernya dan kembali lagi ke sini nih teman-teman. Jadi ini adalah area krusial. Nah, apakah penurunan lanjutan bakal terjadi dan apakah ini adalah bottom untuk harga Bitcoin? Bottom selanjutnya seperti itu ya. Jawabannya di sini teman-teman, ini cukup simpel sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini. Ketika Bitcoin break lagi nih di bawah 108.000, artinya ini bukan bottom teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan juga sebenarnya di sini dia udah mulai membentuk higher high ya. Jadi dari struktur harganya udah ada tercipta higher high kayak gini. Ini adalah sinyal kenaikan sebenarnya untuk harga Bitcoin. Tetapi dengan catatan kalau misalnya dia nggak berhasil untuk break di atas 112.000 teman-teman, maka itu bisa menjadi sinyal palsu ya. Karena kalau kita lihat juga di sini ada area supply di 112 ya, 112.000. Jadi catatan pentingnya Bitcoin harus bisa balik lagi nih close candle di atas 112 sampai 113.000. Kalau ini gagal nih teman-teman ya, dia masih stagnan gitu di bawah 112, ada kemungkinan untuk Bitcoin lanjut turun teman-teman. Dan ini area demand yang cukup penting ya kalau menurut pendapat aku di 108.000 ini.
Kalau misalnya ini ternyata di break ya, maka selanjutnya Bitcoin kemungkinan besar bisa balik lagi ke 100.000 US dollar teman-teman. Dan kalau kita lihat dari secara pergerakannya, ini memang sudah mulai ada indikasi break dari secara tren, maka kemungkinan besar bahkan ya dia bisa drop di bawah 100.000. Kalau kita lihat dari secara trennya itu bahkan bisa ke 92.000. Nah, tapi harapan terakhirnya adalah di area demand ini nih 108.000. Jadi harapannya semoga ini adalah bottom dan Bitcoin bisa naik di atas 112.000, close candle di atas sana, maka itu udah jadi sinyal bagus gitu teman-teman buat Bitcoin, bisa meyakinkan kita lah bahwa ini adalah bottom gitu ataupun area demand yang dituju gitu oleh harga Bitcoin seperti itu ya. Jadi ya skenarionya gimana nih Kak? Skenarionya seperti ini teman-teman. Ini skenario yang pertama ya. Ini skenario pertama. Dan untuk skenario kedua, kalau misalnya dia gagal break ya, ternyata justru malah dia ngebreak 108.000, maka mungkin akan seperti ini. Kira-kira skenario mana yang akan diciptakan oleh harga Bitcoin? Penentuannya sekarang ini teman-teman berhasil ngebreak 112.000 atau enggak. Kalau ternyata gagal ngebreak 112.000, maka kemungkinan besar dia tujuannya itu ke bawah seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya tadi kenapa aku bilang kita fokusnya jangan terlalu ke Bitcoin. Kenapa? Karena sekarang ini justru malah yang lagi jadi point of view-nya itu adalah si altcoin teman-teman. Terkhususnya di sini ada Ethereum. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Ethereum itu udah break dari ATH. ATH terakhir di mana? ATH terakhir 4.700 ya. Ini kalau kita lihat di sini udah break 4.700, kemudian juga 4.100, ini sudah di break. Dan sekarang ini apakah retest atau gimana nih buat Ethereum ini? Nah, sekarang bisa kita lihat saat ini Ethereum itu diperdagangkan di atas level ATH. Yang mana itu menciptakan sebuah peluang nih teman-teman untuk Ethereum itu bisa lanjut naik lagi. Ya, meskipun tadi kita lihat si Bitcoin itu diperdagangkan di harga yang memang cukup mengkhawatirkan, tapi kalau dari sisi altcoin, terkhususnya di sini Ethereum, itu justru malah sebaliknya. Memberikan sinyal yang cukup baik teman-teman ya. Jadi di sini sudah sangat jelas dia reject dari area 4.000 dan kemudian naik lagi. Sekarang tertahan di atas area demand kurang lebih di 4.200-an ya teman-teman, dan jika ini ternyata berhasil untuk ditahan sebagai area demand, maka dia bakal lanjut up lagi seperti itu teman-teman, dan targetnya mungkin di 4.800 sampai 5.000. Nah, jika ternyata nih break dari 4.800 ya mungkin bakal terus melaju gitu teman-teman. Apalagi kalau kalian perhatikan juga di sini dari secara Bitcoin dominance-nya itu udah benar-benar break secara trend line-nya dia teman-teman ya. Sekarang aja udah di 58%. Ini kemungkinan besar bisa drop lagi nih nyampe ke 55%. Jadi itulah kenapa tadi aku bilang sekarang yang lagi jadi point of view-nya itu adalah altcoin, bukan Bitcoin seperti itu ya. Bitcoin sepertinya bakalan lama gitu sideways. Tapi kalau dari secara jangka pendeknya ya, memang di sini kita lihat untuk Bitcoin itu ada dua area krusial, 112 sama 108. Kalau dia justru malah ngebreak ke atas 112, maka kemungkinan besar kita kena fake nih di sini teman-teman ya. Kita kena fake, justru malah para whales itu lagi ngambil penumpang dulu gitu buat selanjutnya melonjak lagi seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa disclaimer ya, ini informasi bukan saran keuangan. Jadi teman-teman wajib untuk lakukan riset lagi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.